Halo Eduvela, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kakak di sini ya kan. Sebelumnya kakak mungkin ini pertama kali untuk ngajar live ya kan bersama adik-adik kakak. Oke, tapi sebelumnya mungkin kalian juga belum pernah kenal sama kakak. Perkenalkan nama kakak Kak Septika Sinaga. Kakak bawa penalaran matematika. Jadi malam ini kita belajar ataupun bahas soal-soal penalaran matematika. Oke, nah sebelum kita mulai, kakak sapa dulu lah kalian ya kan. Oke, kakak sapa kalian Edusekla, yaitu katakan bisa raih bintangmu bersama Edusekla tanpa penghalang. Oke, nah tapi sebelum kita mulai, kakak mengucapkan selamat atas pembukaan ataupun grand opening bimbingan belajar Edusekla Pematang Siantar. Semoga dengan adanya bimbingan ini dapat memotivasi adik-adik kami yang ada di Siantar untuk lebih sukses ke depannya dalam dunia pendidikan. Gitu. Oke, kakak ucapkan selamat. Oke, nah langsung saja ya kan kita bahas soal-soal kita. Ini kakak akan bahas soal-soal penalaran matematika yang udah pernah kalian kerjakan sebelumnya, yaitu soal-soal. Oke, baiklah kita masuk ke soal ya, ke soal nomor 1. Oke, kita bahas sama-sama. Kemarin ini kan udah kalian kerjakan juga ya kan, waktu Tojuma minggu yang lalu ya kan. Oke, nah kita bahas lah sama ini kan, Mat. Oke, nomor 1. Katanya di sini suatu hari Sony menemukan sebuah berangkas di ruang kerja. Ia penasaran dengan apa yang ada di dalam berangkas tersebut. Nah, kemudian Sony mencoba membukanya, tapi ia harus memasukkan 6 digit. Oke, kita keep di sini ada 6 digit. PIN tersebut terdiri dari 4 angka dan 2 huruf. Oke, nah kemudian Sony pun kebingungan dan ia mencari informasi dari sekitar ruang kerja tersebut. Akhirnya Sony menemukan kertas yang berisi informasi berikut. Oke, dapat kita di sini informasi yang pertama. Tanggal pada bulan pertama dan ketiga. Berarti bulan pertama adalah Januari dan bulan ketiga adalah Maret. Oke, jadi kalau tanggal pada bulan itu biasanya kan ditulis dalam 2 digit, ya kan? Nah, kalau tanggal pertama dan tanggal ketiga itu biasanya akhir bulannya itulah tanggal 31. Jadi dapatlah kita informasi pertama, tanggal pada bulan pertama dan ketiga adalah dimulai dari tanggal 01 sampai tanggal 31. Oke, masuk kita yang kedua. Dua huruf pertama. Berarti dua huruf pertama dari bulan pertama. Bulan pertama tadi adalah Januari. Berarti dua huruf pertamanya yaitu J, A, ya kan? Dan Maret. Ataupun pada bulan ketiga yaitu M, A. Oke, kemudian angka 21. Berarti angka 21 udah menunjukkan 2 digit. Oke, nah kemudian jika Sony tidak tahu urutan setiap digit, berarti kalau dia tidak tahu, berarti dia menyusun banyak caranya itu sesuai urutan yang diberikan oleh informasi tersebut ya kan. Nah maka banyak pin yang dapat Sony buat. Jadi banyaknya cara itu kita buat aja dari informasinya secara berurutan. Oke, kalau tanggal ataupun banyaknya, kita mulai itu nanti dari tanggal, pemilihan tanggal kita mulai dari tanggal 01 sampai tanggal 09 ya kan. Oke, kita bikin ada 6 digit 1 2 3 4 5 6. Oke, berarti kalau misalkan lah kalau untuk 2 digit pertama berarti kan kita pakai dari informasi ke 1. Katanya kita mulai dari tanggal 01 sampai 09. Berarti digit pertama yang boleh kita gunakan hanya angka 0. Berarti banyak pilihan, ada berapa? Ada 1 untuk digit pertama. Untuk digit kedua berarti tanggal 1 sampai tanggal 9. Berarti ada berapa pilihan? Ada 9 angka yang boleh kita gunakan ya kan. Nah untuk digit ketiga gimana? Berarti yang boleh kita gunakan adalah huruf J atau huruf M. Berarti banyak pilihan yang boleh kita gunakan adalah berapa? Ada 2. Nah kalau untuk digit keempat berarti hanya huruf A ya. Berarti hanya 1 pilihan. Nah untuk 2 digit terakhir berarti angka 2, 1 berarti angka 2 dan angka 1. Berarti sini ada 1 pilihan, 1 pilihan. Berarti boleh kita tahu untuk 4 digit terakhir itu pilihannya udah tentu ya kan untuk tanggal-tanggal berikutnya gitu. Jadi banyak pilihan ini ada berapa? Ada 18. Nah, kita lanjut. Kita bisa nggak kita mulai itu dari tanggal 10 sampai tanggal 29? Bisa kan? Oke, nah kita mulai tadi ada 6 ya kan?
Oke, tadi sini adalah ketentuan 2, 1, 1, 1. Nah, sekarang untuk 2 digit pertama. Untuk digit ke-1 ataupun digit pertama, berarti yang kita gunakan adalah angka 1 dan angka 2. Berarti di sini ada pilihannya ada berapa? Ada 2. Nah, untuk 2 digit kedua, yaitu angka 0 sampai angka 9. Berarti banyak pilihan ada berapa? Dari angka 0 sampai angka 9. Yaitu ada 10. Berarti banyak cara ada berapa di sini? Yaitu sebanyak 40. Oke, kemudian kita mulai terakhir, yaitu tanggal 30 sampai tanggal 31, ya kan? Oke, tadi ada 6 juga ya kan? Masih sama-sama 6. Di sini masih tetap 2, 1, 1, 1. Nah, sekarang untuk digit pertama, ada berapa pilihan? Hanya angka 3. Berarti hanya pilihannya ada 1. Untuk 2 digit kedua yaitu dari 0 sampai 1. Berarti ada berapa? Ada 2. Berarti banyak cara yang kita kalikan seluruhnya dapat 4. Nah, karena digitnya itu untuk tanggalnya kita mulai dari tanggal 01 atau 02 atau 03, berarti penghubung kita kan atau. Nah, berarti banyak caranya, tinggal kita jumlahkan keseluruhannya, berarti 18. Oke, hapus lagi nih ya, perbaiki. Berarti yang pertama ada 18 tambah 40 tambah 4. Berarti banyak cara ada berapa? Yaitu sebanyak 62. Oke, ada nggak yang jawab ini benar sebelumnya? Oke, berarti jawabannya itu adalah D, 62 gitu. Oke. Oke, masuk kita ke nomor 2. Oke, nomor 2 ini itu mengenai materi waktu resultan ataupun waktu pengerjaan bersama, ya kan? Masih ingat kan rumusnya? Oke, nah di sini katanya pipa A dapat mengisi penuh bak. Oke, penuh tangki, ya kan? Penuh tangki. Oke, katanya penuh tangkinya itu selama X jam. Nah, karena pada dasar tangki terdapat kebocoran, waktu yang dibutuhkan pipa A untuk mengisi penuh menjadi 3 kali lebih lama. Oke, katanya menjadi 3 kali lebih lama. Oke, nah berapa lama waktu yang dibutuhkan lubang bocor untuk mengosongkan tangki penuh jika pipa A tertutup? Gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin di sini untuk pengisian bersama, ya kan? Untuk pengisian bersama. Ataupun waktu resultannya. Tadi katanya untuk pengisian bersamanya itu 3 kali lebih lama. Kita anggap itu nilainya adalah 3x jam. Oke. Nah, terus untuk pengisian bersama berarti kan nanti untuk TR-nya itu kita kurangkan antara penuh dikurangnya dengan bocor. Waktu penuh kita kurangnya nanti dengan waktu bocor. Oke, waktu bocor, ya kan? Nah, untuk mencari TR gimana? Berarti 1 per waktu resultan sama dengan 1 per waktu penuh dikurang nanti dengan 1 per T bocor. Oke, yang diminta di sini adalah waktu bocor. Berarti kita cari adalah T bocornya. Oke, tinggal masuklah kita 1 per berapa tadi waktu pengerjaan bersamanya katanya menjadi 3x, ya kan? Sama dengan 1 T penuhnya adalah X kurang 1 per T bocor. Nah, oke, kita pindahkan lainnya kan. Berarti 1 per T bocor itu sama dengan 1 per X kurang 1 per 3x. Oke, samakan penyebutnya. Dapat itu 1 per T bocor sama dengan, berarti sama-sama kita bikin di sini adalah 3x kuadrat. Oke, 3x kuadrat berarti dapatlah di sini hasilnya berapa? Yaitu dapat 3x kurang x, ya kan? Oke, dapatlah ini 1 per T bocor sama dengan 2x per 3x kuadrat. Oke, nilai x-nya di sini bisa habis, ya kan? Berarti bersisa nanti di sini 2 per 3x. Oke, dapatlah 1 per T bocor sama dengan 2 per 3x
X. Tapi yang diminta apa? Yang diminta adalah T bocor. Lalu tinggal kita balikkan persamaannya, dapatlah itu 3X per 2 jam. Oke, dapatlah waktunya 3X per 2 jam. Berarti dapat jawabannya adalah A, ayam. Ataupun A, ya kan? Oke, gimana? Ada yang jawab betul kemarin waktu terjemah? Oke, nah kita lanjut lagi ya kan? Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut di nomor 3 ya kan? Nomor 3, di sini itu materinya mengenai deret aritmatika ataupun pola bilangan aritmatika. Ya kan? Nah, di sini kita mulai lah ya kan? Katanya di sini sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat tulis berupa pulpen pada bulan Januari. Oke, pada bulan Januari ataupun pada bulan pertama, katanya dia menghasilkan 10.000 buah pulpen. Nah, karena permintaan terus-menerus meningkat, diiringi dengan penambahan tenaga kerja dan modal kerja setiap bulannya, perusahaan mampu menambah jumlah. Berarti setiap bulan produksi pulpennya itu meningkat 500 buah. Berarti setiap Januari ke Februari, Februari ke Maret, berarti meningkat setiap produksinya adalah 500. Kemudian jika pertambahan jumlah produksi tersebut setiap bulannya adalah tetap. Oke, katanya sini setiap bulannya tetap. Berarti beda pertambahan produksi pulpennya adalah tetap yaitu sebesar 500. Kemudian mulai dari Januari total produksi. Oke, ini kakak rawat. Ini total produksinya adalah 108.000 buah pulpen. Oke, pada bulan berapa? Katanya total produksinya dimulai dari Januari sampai bulan berapa? Totalnya menjadi 108.000 buah pulpen. Oke, berarti kita tahu di sini 108.000 buah ini adalah nilai SN ya kan? Karena di sini ada kata kunci jumlah produksi ataupun total produksinya. Nah, terus dapatlah kita di sini dari soal nilai A-nya ataupun produksi pada bulan pertama adalah 10.000. Oke, kemudian dikasih tahu bedanya adalah 500. Nilai SN-nya tadi itu adalah 108.000. Oke, yang diminta adalah sampai bulan keberapa ya kan? Berarti yang ditanya adalah nilai N. Oke, masalah kita ke rumusnya apa nih rumus SN? Oke, rumus SN deret bilangan adalah N per 2 kali 2 kali suku pertama tambah N kurang 1 kali beda. Oke, berarti kita masukkan sini semua angka-angkanya kan? Biar nggak besar kali, kita cari adalah 2 angka nolnya. Oke. Oke, masalah kita di sini SN-nya berapa? Berarti jadi 1080 sama dengan N per 2 kali 2 kali suku pertamanya adalah 100 tambah N kurang 1 kali bedanya adalah 5. Oke, kali silangkan 2-nya berarti dapat itu 2160 ya kan? Sama dengan N kali 200 tambah 5N kurang 5. Oke, yuk dapatlah ini 2160 sama dengan, berarti ini 200 kurang 5, berarti tinggal 195 ya kan, 195 kali N, berarti 195N tambah 5N kuadrat. Oke, biar nggak besar kali, sama-sama kita bagikan 5 keseluruhannya, berarti dapatlah ini 432 ya kan, 432 sama dengan 39N tambah, ini ada N kuadrat ya kan, N kuadrat. Oke, dapatlah kita dalam persamaan pemfaktorannya, kakak pindahkanlah 432-nya ya kan, dapatlah ini N kuadrat tambah 39N kurang 432 sama dengan 0. Oke, sama dengan 0 ya kan, berarti boleh nanti ini caranya kita masukkan masing-masing dari optionnya ya kan, misalkan Agustus, berarti Agustus ini nilainya adalah 8, Desember 12, November 11 ya kan. Oke, kemudian Oktober 10, berarti kita masukkan salah satunya di mana nanti hasilnya itu sama dengan 0, berarti itulah kemungkinan jawaban. Ataupun boleh nanti kita faktor-faktorkan ini, pemfaktorannya berapa? Kita kalikan itu adalah 432, penjumlahannya adalah 39. Jadi dapatlah pemfaktoran kita ini adalah
plus 48, N kurang nanti adalah 9. Berarti dapatlah kita di sini N sama dengan minus 48 atau N sama dengan 9. Berarti ini nggak mungkin ya kan, minus 48 bulan ya kan, berarti jawabannya adalah 9. Berarti 9 itu bulan berapa? Yaitu bulan September gitu. Oke, ada nggak yang jawab ini? Mungkin di sini kemarin ada kesilapan ya kan, kurang 1 angka di nolnya. Oke. Itulah untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 ya kan. Soal nomor 4 ini mengenai bangun ruang. Oke, dari gambar udah kelihatan ya kan, bangun ruangnya itu ada 2. Ada kerucut dan ada silinder ya kan, ataupun tabung. Nah, dari soal dikasih tahu katanya suatu bejana silinder ataupun tabung dengan diameter 14. Oke, dikasih tahu diameternya 14 dan tinggi juga 10, ya kan? Kemudian berisi air 5/6 bagiannya. Berarti di sini ada 5/6 bagiannya. Nya itu berarti siapa? Yaitu dari volume si silinder, ya kan? Oke, kemudian suatu kerucut pejal, berarti ada kerucut pejal, berarti kerucut padat dengan diameter yang sama. Diameter yang sama dengan si silinder, yaitu 14 cm, dan tingginya juga sama, yaitu 10 cm. Kemudian dimasukkan ke dalam bejana tersebut, sehingga seluruh bagian kerucut masuk ke dalam bejana. Yang diminta adalah berapa volume air yang tumpah. Berarti di sini kita tahu kalau tadi katanya volume air itu adalah 5/6 dari volume tabung. Oke, nah kemudian katanya di sini dimasukkan tadi si kerucut. Berarti kerucut itu udah termasuk volume isi. Berarti kan di dalam silinder ada isinya ya kan? Ada isinya siapa? Yaitu air. Kemudian yang kita masukkan juga ada si kerucut. Gitu. Berarti bertambah volume isi. Jadi kata dia tumpah, berarti logikanya lebih besar lah volume isi dibandingkan volume wadah. Makanya terjadi air itu tumpah. Gitu. Berarti dapatlah kita sini untuk mencari air yang tumpah ataupun volume tumpah lah kakak bikin di sini. Berapa volume tumpahnya? Gitu. Nah, berarti untuk mencari volume tumpah boleh kita kurangi antara volume isi karena lebih besar tadi volume isi kan? Ya kakak tulis ulang lagi ya di sini. Volume tumpah itu sama dengan volume isi, kita kurangi nanti dengan volume wadah ataupun si silindernya. Gitu. Kenapa tadi lebih kita kurangi antara volume isi dengan volume wadah? Karena lebih besar tadi adalah volume isi dibandingkan volume wadah gitu. Nah, masuklah kita ke sini. Volume isinya siapa aja? Berarti volume isi adalah volume si air dengan volume si dengan volume si kerucut ya kan? Ker lah Kak bikin di sini ya kan? Oke, dikurangi dengan volume wadah. Oke, masuklah kita ke sini ke soalnya. Ataupun yang diketahui volume airnya apa? Yaitu 5/6 dari volume wadah ataupun volume tabung. Tabung apa rumusnya? Yaitu VR kuadrat kali tinggi. Oke, ditambah dengan volume kerucut. Apa rumus volume kerucut? Yaitu 1/3 kali VR kali tinggi. Oke, ini adalah volume dari isi ya kan, kita kurangi dengan volume wadah. Wadahnya siapa? Yaitu si silinder. Masuklah kita ke rumusnya si silinder ataupun tabung, yaitu VR kuadrat kali tinggi. Oke, nah dari persamaan ini boleh nggak kita keluarkan nilai VR kuadratnya kali tinggi? Boleh kan? Berarti dapatlah nggak bikin di sini VR kuadrat kali tinggi, berarti sisanya di sini berapa? Yaitu 5/6. 5/6 tambah 1/3 kita kurang dengan apa? Yaitu 1. Oke. Nah, dapatlah di sini nanti VR kuadrat kali tinggi sama dengan dapatlah ini samakan penyebut, berarti dapat itu 7/6 ya kan? Kurang berapa? Kurang 6/6. Dapatlah ini, tinggal kita masukkan itu kan, berarti V-nya 22/7 kali jari-jarinya berapa? Diameternya 14, berarti jari-jarinya adalah 7, berarti kali 7 kuadrat kali ketinggian berapa? Yaitu 10. Tadi kan sama antara kerucut dengan si silindernya kan?
Oke, kali, dapatlah ini 1/6. Oke, ini habis ya kan? Berarti dapat ini 1540 atau 1540 dikali dengan 1/6. Ataupun dapat jawabannya adalah 256,67 liter. Oke, ini jawabannya yaitu B gitu. Oke, itu untuk soal nomor 4 ya kan? Ada nggak yang jawab ini kemarin dengan benar? Oke, nah kita lanjut lah ya kan? Kita lanjut untuk soal nomor 5. Oke, nah tadi kan di sini katanya tepung X, Y, dan Z. Katanya ada perbandingan X banding Y banding Z adalah 4:7:5. Kemudian, jika ia membutuhkan tepung campuran, berarti tepung campuran adalah tepung total antara ketiga tepung ini kan. Berarti tepung totalnya X tambah Y tambah Z itu sebanyak 96 kilo. Terus katanya berapa modal yang dibutuhkan, total modal yang dibutuhkan untuk membuat campuran tersebut. Berarti harus kita cari berapa sih masing-masing total tepung X, tepung Y, dan tepung Z-nya dari perbandingan dan dari total tepung campurannya. Berarti kalau misalkan untuk mencari masing-masing boleh kita misalkan nanti nilai perbandingannya. Kita misalkan lah ini sebanyak 4A kilogram untuk si X. Y itu sebanyak 7A dan si Z itu sebanyak 5A kilogram tepungnya. Berarti bisa kita cari nanti masing-masing tepung sebenarnya. Oke, dimana kan ini X tambah Y tambah Z itu sebanyak 96. Tadi dimana yang kita misalkan X-nya adalah 4A tambah 7A tambah A itu sama dengan 96. Oke, dapatlah ini 16A sama dengan 96. Dapat nilai A-nya adalah 6. Oke, udah dapat kita nilai A, berarti bisa kita cari X. Itu sebanyak berapa tadi? Yaitu 4A. Berarti 4A kali 6 adalah 24 ya kan? Tambah nanti, tambah. Kali nanti dengan harganya per kilo untuk modal itu 12.000. Dapatlah ini sebesar 288.000. Nah, untuk Y berapa? Yaitu 7A. 7 kali A-nya yaitu 40 kali modal, yaitu 10.000. Dapatlah modal total untuk tepung Y sebesar 420.000. Nah, sekarang tepung Z. Tepung Z-nya berapa kilo? Yaitu 5A. Yang kita misalkan kan 5 kali 6 dapat 30. Kali 9.000. Oke, dapat berapa modalnya? Yaitu 270. Di mana modal total kita jumlahkan seluruhnya adalah berapa? Yaitu 978.000. Oke, dapatlah jawabannya itu A, ya kan? Oke, itu untuk nilai perbandingan nomor 5. Kita lanjut untuk nomor 6. Oke, nomor 6 ini masih sama mengenai perbandingan. Nah, tadi kan dikasih tahu total dari jumlah tepung campuran. Nah, ini dikasih tahu ada perbandingannya juga ya kan? Ada perbandingan siapa? Yaitu tepung banding bumbu banding daging. Oke, ada daging ya kan? Berapa perbandingannya? Yaitu 9:4:7. Nah, katanya sini jika ibu sudah mempunyai, berarti ibu udah punya tepung sebesar 22,5 kg. Kemudian ada bumbu sebesar 2 kg. Dan daging itu sebesar 5 kg. Nah, yang diminta maka banyak bumbu dan daging yang masih dibutuhkan. Berarti dari yang dia punya ini berarti masih ada kurang, ya kan? Berarti untuk tepung itu udah pas totalnya yang dia butuhkan. Berarti untuk mencari banyaknya bumbu dan daging yang sebenarnya yang dia butuhkan, berarti kita pakai dari nilai perbandingannya. Nah, ini kan masih nilai perbandingan. Berarti kalau kita pakailah pemisalan sama seperti soal nomor 5. Kita misalkan ini juga 9A, ini 4A, dan ini adalah 7A.
Berarti untuk mencari nilai A-nya kan berarti kita pakai dari nilai si tepung gitu. Karena bumbu dan daging itu belum pas untuk jumlah yang dia butuhkan. Berarti untuk mencari nilai A, 9A sama dengan 22,5. Berarti dapatlah nilai A-nya adalah 2,5 ya kan? Oke, nah sekarang kita cari nilai untuk bumbu. Oke, bumbunya berapa kilo yang dia butuh? Bumbunya sebesar 4A. Ya kan? 4 kali A-nya berapa? 2,5. Ini adalah bumbu yang dibutuhkan seluruhnya. Karena dia udah punya 2 kg, berarti kita kurangi 2. Berarti berapa total ini? Semua yaitu 8 kilo. Nah, untuk daging. Daging gimana? Daging dia butuhkan sebanyak 7A. Ini 10. Ini untuk daging saya ralat ini 10 perbandingannya, berarti kita misalkan adalah 10A. Berarti daging butuh berapa? Yaitu 10 kali 2,5 A tadi nilainya kan. Kita kurangi dengan udah yang ada. Berarti kurang 5. Berarti dapat ini 2,5 kali 10 dapat 25 kurang 5 yaitu 20. Berarti banyak bumbu yang dia butuhkan sebanyak 8 kg dan daging yang dia butuhkan sebanyak 20 kg. Oke, berarti jawabannya apa? Yaitu A. Oke, dapat kita jawaban nomor 6 adalah A. Gimana? Masih terbilang mudah ya ini kan? Oke, masuklah kita ke soal selanjutnya. Itu nomor 7, ya kan? Nomor 7. Oke, nomor 7. Nomor 7 di sini ada dikasih tahu gambar. Nah, gambarnya ini pasti mengenai bangun datar, ya kan? Oke, kita bacalah soalnya. Sebuah tanah berbentuk persegi. Oke, berarti ini keseluruhan adalah tanah berbentuk persegi. Di tengahnya terdapat lapangan. Oke, berarti di tengahnya adalah lapangan. Berarti yang daerah putih itu adalah lapangan, ya kan? Seperti gambar berikut. Nah, diketahui sekeliling lapangan dipasang pagar. Oke, berarti sekeliling lapangan. Berarti inilah sekeliling lapangan. Kan, ini semua sekeliling lapangan. Yang kakak garis hitam, itu semua sekeliling lapangan. Berarti yang daerah arsiran biru itu katanya adalah yang bukan lapangan. Nah, terus di sini katanya panjang total pagar, berarti keliling. Itu kan sama dengan keliling ya kan? Berarti kelilingnya adalah 28 tambah 14 pi. Oke, dapatlah kita keliling. Adalah 28 tambah 14 pi. Terus yang diminta adalah luas daerah yang bukan tanah. Yang bukan lapangan, ya kan? Yang bukan lapangan dapat dinyatakan dengan, oke, berarti kita cari adalah berapa luas arsiran biru. Berarti luas biru, arsiran biru, itu berapa? Gitu. Nah, untuk mencari luas arsiran birunya, berarti kan harus kita cari nih nilai X. Nah, nilai X-nya dari mana kita cari? Berarti yang hanya dikasih tahu hanya dari keliling. Berarti kalau kakak tak di sini kan ada garis putus-putus ya kan? Kalau kita gabungkanlah yang putus-putus ini dari atas ke bawah. Sama dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri kita gabungkan. Oke, ini kita bikin ya kan. Nah, ini ada kakak arsir, ini hitam ini kan. Nah, kalau yang salah satunya lah yang kakak arsir, itu bentuk apa? Yaitu bentuk seperempat lingkaran. Nah, karena ada 4, kalau kita gabungkan itu bentuk apa? Bangun datar yang ada di lapangan, yaitu bentuk satu lingkaran. Berarti di dalam lapangan ada satu lingkaran. Ya kan? Nah, ini kakak checklist 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dalam lingkaran, dalam lapangan selain lingkaran ada apa? Yaitu ada 5 persegi. Gitu. Persegi, ya kan? Ada 5 persegi yang kecil. Nah, berarti kita cari nanti nilai X-nya itu dari bangun datar yang ada di dalam. Berarti kalau kita cari, ini kan lapangan. Berarti untuk mencari lapangan kan tadi dari keliling. Berarti yang kita pakai adalah dari keliling lingkaran dengan panjang dari yang lurus ini. Ya kan? Berarti dapatlah kita nanti keliling lingkaran apa rumusnya? Yaitu 2V VR tambah ada berapa tadi ini? Ada 4R. Sama dengan luas kelilingnya berapa tadi? 28 tambah 14V. Di mana nilai R itu sama dengan X. Oke.
Maksudnya kita di sini 2Vx tambah 4X sama dengan 28 tambah 14V. Oke, berarti yang dari ruas kiri berapa yang boleh kita keluarkan? Bisa nggak kita keluarkan di 2X? Bisa kan? Berarti dapatlah ini 2X kali V tambah 2 sama dengan, berarti yang dari ruas kiri boleh nggak kita keluarkan 14? Boleh kan? Pada pada ini 14 kali 2 tambah V. Oke, di mana sini ada V tambah 2, ini 2 tambah V, berarti kan sama, boleh habis ya kan? Oke, 2 dengan 14, habis, berarti dapat X-nya sama dengan 7. Berarti dapatlah kita jari-jari 7, sisi-sisi dari persegi yang kecil juga 7. Nah, sekarang boleh nggak kita cari luas lapangannya? Boleh kan? Berarti untuk mencari luas lapangan sama dengan luas lingkaran, berarti VR kuadrat tambah nanti dengan apa? Yaitu ada berapa tadi sini perseginya? Ada 5. Berarti 5 kali sisi kali sisinya, ataupun X lah, langsung bikin ini X kuadrat gitu. Dapatlah ini V-nya tetap ya kan? Jadi berapa? Tadi berapa kita dapat X-nya? Yaitu 7. Berarti 7 kuadrat tambah 5 kali 7 kuadrat. Oke, dapatlah ini 49V tambah nanti dengan berapa? Yaitu 245 gitu. Oke, dapat untuk luas lapangannya adalah 49V tambah 245. Nah, sekarang kita cari yang luas biru. Luas biru. Oke, untuk mencari luas biru gimana? Berarti kita kurangi antara luas lapangan kurang dengan, oke ini ini luas tanah. Luas tanah kurang nanti dengan luas lapangan yang kita dapat tadi ya kan. Nah, tanahnya tadi apa? Berbentuk persegi. Nah, perseginya kan persegi yang besar, bukan persegi yang kecil kan. Dapatlah tadi kita nilai X-nya 7, 7, 7. Berarti sisi-sisi yang persegi di luar, paling luar adalah 21. Berarti dapat kita ini 21 kuadrat. 21 kuadrat. Oops, oke. 21 kuadrat dikurang nanti dengan luas lapangan tadi apa? Yaitu 49. Oops, oke, kakak hapus dulu ya. Agak sedikit macet ini. 21 kuadrat kurang 49V tambah 245. Oke, dapatlah ini 21 kuadrat. Dapat berapa 21 kuadrat? Yaitu 441 kurang 49V kurang 245. Oke, berarti dapatlah itu 441 kurang 245. Dapat berapa? Yaitu dapat 196 kurang 49V. Oke, dapatlah luas arsiran biru ataupun luas yang bukan lapangan adalah 196 kurang 49V. Berarti dapat jawabannya adalah A lagi gitu. Oke, nah ini terbilang mudah atau sulit ini? Atau ada yang dapat kemarin ini jawabannya? Jawabannya itu A. Oke, mungkin sebagian masih bingung ya kan? Atau mungkin dari udah melihat jalannya, mungkin kalian udah paham juga ya kan? Oke, nah kita lanjutlah dulu nomor selanjutnya, yaitu nomor, oke, kita lanjut ya kan, nomor 8. Oke, nomor 8 di sini masih sama kayak nomor 7, masih mengenai gambar persegi ataupun bangun datar. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk soalnya apa aja sih yang dikasih tahu gitu ya kan. Nah, di sini katanya ada gambar. Oke, gambarnya situ udah dikasih tahu bentuk persegi, ada persegi panjang juga ya kan, dari yang di dalamnya kan. Nah, jika luas daerah orange, oke, ada sini katanya ada orange. Luas orange itu adalah 65 satuan. Terus luas yang biru adalah 129 satuan. Terus yang diminta adalah luas merah berapa? Oke. Nah, yang diminta adalah luas merah. Nah, berarti untuk mencari orange ataupun luas birunya, ataupun mencari luas merah, berarti kan di sini harus kita cari nih berapa sisi-sisi dari persegi ataupun persegi panjangnya. Tapi yang di sini hanya dikasih tahu
garis-garis simetrisnya gitu. Jadi di sini kita misalkan lah ini sepanjang A, ini sepanjang B, berarti ini juga A, ini B, ini A, sama juga itu semuanya kan. Oke, kita sekarang cari untuk merah. Untuk orange ya kan. Untuk orange kalau kakak gabungkan ini, bisa nggak ini kita gabungkan? Bisa kan? Kalau kita gabungkan ini itu bentuk apa? Bangun apa? Bangun persegi panjang. Berarti dapatlah kita untuk yang luas orange sama dengan persegi panjang apa rumusnya? Panjang kali lebar. Oke, orange itu berapa? Tadi 65 sama dengan panjangnya, berarti ini panjangnya kan ini A, ini B. Berarti panjangnya berapa total? Yaitu A tambah B. Kali lebarnya adalah A. Oke, dapatlah kita persamaannya 65 sama dengan A kuadrat tambah AB. Oke, dapat kita untuk yang orange. Sekarang kita ambil dari yang biru. Oke, biru kakak gabungkan ini. Oke, itu bentuk apa? Untuk persegi panjang juga kan? Berarti untuk persegi panjang ini kita nggak panjang. Berarti ini panjangnya berapa? Tetap A tambah B. Ini A, ini B. Ya kan? Nah, ini juga B. Berarti dapatlah kita luasnya, panjangnya A tambah B. Luasnya tadi adalah panjangnya A tambah B kali lebarnya berapa? Yaitu B kuadrat. Oke, ini masih ada satu lagi yang biru. Ya kan? Satu lagi yang biru. Ini bentuk apa? Yaitu bentuk persegi. Berarti untuk persegi apa rumusnya? Yaitu B atau dapat ini tambah A kuadrat. Oops. Oke, A kuadrat. Oke, dapatlah kita nanti luas biru tadi berapa? Yaitu 129 sama dengan AB, ya kan? Kalikan ke dalam ini kan. Tambah B kuadrat tambah A kuadrat. Oke, dapatlah kita ini persamaan 1, persamaan 2-nya dari luas si orange dan luas si biru. Nah, sekarang kita cari nih, nilai A itu berapa dan nilainya berapa, B-nya berapa. Nah, contoh Kak bilang, boleh nggak kita sisihkan aja nilai A kuadrat dari persamaan si luas orange? Bisa kan? Berarti dapatlah A kuadrat ini sama dengan 65 kurang AB. Oke, nilai A kuadratnya kita substitusikan ke nilai si luas birunya tadi. Oke, dapat ini 129 B tambah B kuadrat tambah tadi A kuadratnya berapa? Yaitu 65 kurang AB. Oke, AB-nya bisa habis, mampus. Pindah ruaskan si 65-nya ke ruas kiri, dapat 64 sama dengan B kuadrat. Oke, dapatlah kita B-nya sama dengan akar dari 64, dapatlah 8. Gitu ya kan? Nah, sekarang untuk mencari luas merah, berarti untuk mencari luas si merah, itu kita kalikan A kali A ataupun A kuadrat ya kan? Karena ini bentuk merahnya apa? Yaitu bentuk persegi. Nah, sekarang kita cari A kita ambil aja dari persamaan yang luas si orange tadi. Berarti A kuadrat sama dengan 65 kurang 8A. Oke, pindahkan seluruhnya ke ruas kiri. Berarti A kuadrat tambah 8A kurang A sama dengan 0. Oke, pemfaktoran. Ini faktor-faktor berapa lah ini? Kalikan minus 65, penjumlahannya positif 8. Berarti yang memungkinkan itu berapa? Itu positif 13. Ya kan? Berarti positif 13 dan minus 5. Berarti dapatlah kita A-nya sama dengan minus 13 atau A sama dengan 5. Berarti kan A minus 13 kan nggak mungkin. Berarti ini nggak mungkin. Berarti A-nya adalah 5. Dapatlah kita luas merah. 5 kali 5 dapat 25. Oke. Nah, dapat jawaban nomor 8 itu adalah C gitu. Oke, itu untuk nomor 8. Nah, kita lanjut untuk nomor 9. Oke, lanjut kita untuk nomor 9 ya kan. Nomor 9 ini dikasih tahu katanya sebuah toko menjual 3 jenis materai dengan harga berikut. Oke, situ ada materai jenis 3.000, materai jenis 6.000, materai jenis 10.000 dengan harga masing-masing ya kan. Nah, kita misalkan lah di sini jumlah jenis materainya itu sebanyak X yang 3.000. Yang 6.000 itu sebanyak Y. Ini sebanyak Z yang harga 10.000, yang jenis 10.000. Nah, terus katanya Sony menghabiskan uang sebesar Rp107.000 untuk ketiga materai ini. Ataupun untuk ketiga jenis materai ini, jika banyak masing-masing jenis materai membentuk bilangan
asli berurutan. Oke, berarti udah dapat kita kuncinya. Katanya bilangan asli berurutan. Kalau bilangan asli kan bilangan positif yang dimulai dari 1. Berarti kan kemungkinan banyaknya itu bisa 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, ya kan? Nah, berarti kita cari di sini biar nggak misalkan langkah kita hilangkanlah 3, 3, 0 dari masing-masing harganya nih. Sama juga dari jumlahnya, kita hilangkan 3 nolnya. Oke, masuklah kita untuk jumlahnya. Pasti kita kalikan banyaknya tadi, kita kalikan dengan harganya, ya kan? Sama, untuk yang 6.000 juga sama. 8 kali Y tambah 12 kali Z. Sama dengan berapa total yang dia bayarkan? Itu 107. Nah, kita mulai dari angka X-nya itu X, Y, dan Z-nya itu kita mulai dari 1, 2, 3. Ya kan? Oke, berarti dapat ini 5 kali 1 tambah 8 kali 2 tambah 12 kali 3 sama dengan berapa? Pas nggak itu 107? Jadi kalau kita peroleh ini 5 tambah 16 tambah 36. Ini 21 tambah 36. Berarti hanya sekitar 57. Berarti salah, ya kan? Kita mulai lagi dari 2, 3, 4. Dapat ini 5 kali 2 tambah 8 kali 3 tambah 12 kali 4. Oke, dapat ini 10 tambah 24 tambah 48. Oke, dapat berapa ini? 34 tambah 48. Berarti sekitar 82. Berarti salah, ya kan? Nah, sekarang kita mulai 3, 4, 5. Ya, berarti ini 5 kali 3 tambah 8 kali 4 tambah 12 kali 5. Berarti kalau totalnya ini 15 tambah 32 tambah 60. Oke, ini berapa? 15 tambah 32, 47. Tambah 60, yaitu 107. Oke, dapatlah banyaknya itu tadi berapa? 3 tambah 4 tambah 5. Berarti banyaknya materai yang dibeli sebanyak 12 buah. Gitu. Oke, dapat jawabannya adalah 12. Oke, masuk kita ke soal terakhir untuk pembahasan kita mengenai materi penalaran matematika, soal nomor 10. Oke, satu lagi soal yang harus kita bahas, ya kan, kita jawab bersama. Ini mengenai diskon. Pasti ini diskon ini termasuk materi yang mudah lah ini untuk kalian, ya kan? Nah, nomor 10 katanya Sony membeli baju dengan harga diskon. Oke, berarti dikasih tahu baju ataupun diskon lah. Diskon baju itu adalah 25%. Oke, kemudian sebuah celana diskon. Oke, celana juga diskon nih. Celananya itu diskon 44%. Terus dan membayar 451.000. Berarti harga setelah diskon untuk keduanya baik celana dan baju itu adalah 451.000. Oke, kemudian harga celana sebelum diskon berarti harga normal. Harga normal untuk yang celana, ya kan, celana katanya sebelum diskon normalnya adalah 312.500. Yang diminta adalah harga baju sebelum diskon. Berarti harga baju sebelum diskon berapa gitu. Nah, berarti bolehlah kita cari di sini kan, kalau misalkan katanya untuk total diskon, ya kan, berarti kan itu katanya baju kan diskon 25%. Berarti berapa persen lagi yang kita bayar? Yaitu tinggal 75%-nya lagi. Nah, kalau celana berarti tinggal 56%-nya lagi. Berarti di mana setelah kita kalikan dengan sisa persenannya, dapatlah total harga setelah diskon adalah 451. Berarti bolehlah kita bikin persamaannya. Tadi untuk baju berapa lagi sisa pembayarannya? 100% kurang 25% dikali dengan harga normalnya, yaitu 312.500 tambah tadi celana berapa? Yaitu 100% harga normal kurang persennya 44%. Dikali kita nggak tahu bajunya berapa, kita bikinlah harga B gitu. Oh, sorry. Ini kebalik ya kan? Ini kebalik. Oke, untuk celana ya kan ini 44%. Ini 25%.
Dimana tadi totalnya berapa? Yaitu 451.000. Oke, udah dapat kita ini 56%-nya lagi. Kali 312.500 tambah 75% kali harga baju normal sama dengan 451.000. Oke, dapatlah di sini nanti harga bajunya berapa? Yaitu harga bajunya 75% dari harga baju sama dengan ini pindah ruaskan dapat itu sekitar 175.000 ya kan? Antara 56% kali 312.500. Berarti dapat itu 451.000 dikurang 175.000. Oke, dapatlah ini bajunya. Peroleh kita ini 276.000. Pengurangan dari 451 kurang 175. Langsung aja kita bagi dengan 75% kan sama dengan 0,75. Oke, dapatlah harga baju normal itu sekitar 368.000. Oke, dapat jawabannya adalah A. Gimana? Ini masih termasuk murah lah ini kan. Pasti ini kakak yakin ini kalian jawab benar ini semua untuk harga-harga diskon ya kan. Gitu. Nah, sejauh ini kita udah bahas ke 10 materi penalaran matematika yang kalian kerjakan minggu lalu dalam tryout Jumat malam ataupun Tojuma gitu. Nah, mungkin ini yang boleh dulu kakak ajarkan sama kalian mengenai penalaran matematika. Untuk selebihnya boleh nanti kalian berlatih lagi ya kan untuk menjawab soal-soal penalaran matematika supaya nanti mungkin lebih terbiasa lagi untuk mengerjakannya. Oke, mungkin ada sebagian yang masih bingung ya kan dengan soal-soal penalaran matematika. Mungkin setelah nanti kalian ikuti lagi Tojuma, ikut lagi bahas-bahas soal di kelas, mungkin nanti kalian udah terbiasa ya kan untuk bahas-bahas soal-soal penalaran matematika. Nanti untuk soal-soal berikutnya udah mudah mengerjakannya gitu. Nah, mungkin itu aja mungkin yang boleh kita bahas malam ini. Sekian untuk pertemuan kita malam ini. Kakak akhiri. Selamat malam semuanya. Bye-bye.